Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Ye Feiyu, apakah Anda yakin ini perpustakaan bahan obat? Sioyan pun memandang Ye Feiyu dengan curiga karena tidak ada sedikit pun aroma obat. Ia pun menjawab, tentu saja, saya tinggal di sini. Apakah kamu tidak mengetahui itu? Jadi kau jangan khawatir padaku. Kakak senior tidak akan berbohong padamu. Ye Feiyu bersumpah dan menepuk dadanya. Meskipun begitu, itu tetap membuat Sioyan sedikit gemetar saat ditepuk, namun elastisitasnya cukup lembut. Kemudian terlihat ada sebuah loteng kuno, tetapi tidak ada debu di atasnya, dan bahkan tidak ada penjaga di sana. Lalu hal ini pun membuat Sioyan semakin curiga. Saat Ye Feiyu perlahan membuka pintu loteng, adegan di dalam membuat Sioyan sedikit terkejut. Namun seperti yang diharapkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Namun, di sana memang ada bahan obat yang ditempatkan di kedua sisinya. Tepatnya dahulu kala. Itu adalah obat yang tidak masuk hitungan. Sioyan lalu perlahan mengulurkan tangannya, dan saat jarinya baru saja bersentuhan dengan tanaman obat berwarna hitam mirip Ganoderma lucidum, itu tiba-tiba terkoyak dan hancur berkeping-keping. Kakak senior Ye Feiyu, mungkinkah bahan obat ini ditinggalkan ketika Yang Mulia masih hidup? Feiyu menjawab, saya juga tidak tahu. Saya ingat loteng ini selalu ada di sini, tetapi sepertinya tidak ada bahan obat yang bagus lagi. Lalu Ye Feiyu juga mengulurkan jari putihnya, kemudian menggores bahan obat ini, lalu satu persatu dipecah dan diubah menjadi bubuk. Maaf, saya tahu tempat selanjutnya. Ye Feiyu tersenyum main-main, nampak dua lesung pipi muncul di wajah cantik itu. Lalu Sioyan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daah. Kemudian dia pergi ke tempat berikutnya bersama Ye Feiyu. Ini adalah pavilion pemurnian obat. Dan itu adalah tempat berkumpulnya semua alkemis dari dunia dewa kuno. Mereka juga bertanggung jawab atas penyediaan ramuan halus. Ini adalah bangunan yang tidak dimiliki Sioyan setelah meninggalkan alam dewa kuno. Dengan spesifikasi yang sangat tinggi, ketika mereka belum mendekat pun sudah ada aroma obat yang kuat dan tajam. Ye Feiyu, Anda pasti ada tujuan lain membawaku ke loteng tempat penyimpanan bahan obat tadi bukan? Gumam Sioyan, meskipun kamu bukan lagi tuanku, tetapi dulunya demikian. Jadi apa yang guru ajarkan kepada saya? Kemudian ia berkata, bagaimana saya bisa mengajari Anda? Ye Feiyu mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi cara dia berbicara, jelas sangat indah, nampak wajah kecilnya terlihat tembem dan cukup lucu. Saya bukan Yang Mulia, jadi tolong minta kakak perempuan untuk mengklarifikasi sebuah keraguan. Lalu Sioyan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Bukannya dia tidak memikirkannya. Tetapi menurutnya itu bukanlah alasan yang penting, dan menurut pendapatnya, Ye Feiyu lebih seperti anak kecil, dan saya ingat Yang Mulia pernah menggodanya. Jadi itu sebabnya dia menggoda Sioyan, anak kecil yang malas. Kakak perempuan telah membawamu ke loteng tua, dan mengetahui bahwa semua bahan obat di dalamnya tidak ada gunanya. Itu seperti masa lalu, berlatih bahkan sampai sekarang, dan akhirnya 1000 tahun telah berlalu. Bahkan bagi mereka yang berada di bawah Dewa Perang, mungkin ibarat hingga seperti beberapa gunung akan rata, beberapa lautan akan mengering, dan semuanya nampak terburu-buru. Tapi pernahkah Anda memikirkannya, meski bahan obatnya sudah hilang? Tapi lotengnya masih ada. Loteng itu pernah ada, dan itu dibangun karena bahan obat. Namun diketahui sebelumnya, tidak ada petunjuk tentang keabadian Tuhan. Terima kasih banyak. Biarkan aku menjernihkan keraguanmu. Ye Feiyu mengulurkan tangan jok rampingnya, lalu dia menepuk bahu Sioyan dengan lembut. Dia tampak seperti sedang menunggu Sioyan memujinya. Kemudian Sioyan berkata, terima kasih kakak senior atas bimbingannya. Namun mata Sioyan sedikit bergerak. Itu hanyalah akting untuk sesaat, karena Sioyan tidak mengerti bahwa apakah ini belenggu sebenarnya yang menjebaknya atau bukan. Feiyu menjawab, terima kasih kembali, saya dulunya adalah guru, dan sekarang dia menjadi adik laki-laki, rasanya menyenangkan. Saat ini, Ye Feiyu merasa sangat senang, kemudian dia membawa Sioyan ke pavilion penyulingan,
obat yang besar. Namun, saat ia masuk ke pavilion pemurnian obat, hal ini membuat mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka lebar. Nampak seluruh pavilion penyulingan obat berbentuk bangunan melingkar, lalu dibagi menjadi lingkaran platform. Dan terlihat ada alkemis yang duduk bersila di setiap posisi di atasnya, lalu mereka terus menyempurnakan ramuan di dalamnya. Adik laki-laki, jangan kaget, setelah pertempuran dengan Taiksu dimulai, pil adalah persediaan pertama, jati permintaannya sangat besar, maka pemurniannya terutama menyembuhkan dan mengisi kembali ramuan. Sekarang semua orang masih bekerja keras untuk memperbaikinya, dan pil itu bertujuan untuk hanya dalam keadaan darurat. Lihat aku adik junior, bagaimana keterampilan alkimia mereka. Teknik yang sempurna ini bukankah cukup spektakuler? Xiaoyan pun menatapnya, ternyata metode para alkemis ini ternyata sangat konsisten. Seolah-olah mereka berasal dari master yang sama. Xiaoyan melihat lebih dekat, terlihat bahan obat melambai di udara. Lalu metode pemurniannya menggunakan sebuah jentikan jari. Semakin Xiaoyan melihatnya, nampak semakin aneh jadinya. Bukankah ini mentorku? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar seruan, dan arah datangnya suara menghadap Xiaoyan. Guru, harus menjadi mentor. Terima kasih kepada Ratu yang mengizinkan kami menyaksikan mentor kami memurnikan obat. Hanya dalam seni alkimia yang bisa menjadikan rajin seperti sekarang ini. Saya juga meminta mentor saya untuk dipuja oleh murid-muridnya. Terdengar, suara-suara itu datang dan pergi. Lalu Xiaoyan tiba-tiba menjadi arah di mana semua mata di pavilion pemurnian obat terfokus. Ye Fei yang berdiri di sampingnya pun kini dengan ekspresi wajah terkulai. Itu harus, guru tetaplah guru. Namun mengapa dia berinkarnasi dan masih menjadi seperti itu? Saat ini, Xiaoyan ingat bahwa dia pernah berada di dunia dewa kuno. Ketika ia memurnikan obat, Ratu menunjukkannya kepada semua alkemis. Namun, Xiaoyan tidak menyangka bagaimana dia bisa menjadi sebegitu meyakinkannya. Yanzi kecil, sebagai seorang guru, saya pikir saya telah mengakui kesalahan saya. Lalu pada saat ini, sebuah suara yang sangat familiar bagi Xiaoyan terdengar. Ia memutar kepalanya dengan tajam, dan saat suara ini terdengar di telinga Xiaoyan, itu membuatnya bersemangat. Guru, kemudian nampak seorang pria tampan berjalan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun tertegun sejenak. Jeti guru yang dipanggil berubah dari bersemangat menjadi bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu tidak mengenali saya sebagai seorang guru?" "Aku hanya berdandan sedikit seperti seorang guru, namun orang yang muda dan tampan lebih cocok menjadi guru." Jika Xiaoyan mendengarkan dari suaranya, ini adalah suara Yola. Jika dilihat dari penampilannya, memang agak sulit membedakannya. Sejak ia bertemu Yao Lao, dia terlihat seperti orang tua. Xiaoyan pun merasa sulit menerima masa mudanya yang tiba-tiba untuk sementara waktu. Sebuah suara kembali terdengar. Murid kini sudah tumbuh dewasa, saya juga tidak peduli lagi bahwa menjadi seorang guru atau bukan. Xiaoyan pun lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Sepertinya kamu tidak membutuhkan perhatianku. Xiaoyan pun berkata, "Guru tidak akan mencarikan beberapa simpanan untukku kan? Ringan mulut, saya carikan. Namun hanya 2, tetapi jauh lebih buruk dari anakmu." Ila tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi dan langsung berkata sinis. Ye Fei berada di antara mereka berdua karena perawakannya yang pendek, sepenuhnya diabaikan. Lengannya disilangkan, pipinya semakin membesar, ibarat seperti tupai yang diisi buah pinus. "Baiklah." Ye Fei berbicara untuk menghentikannya. Kedua tuan dan murid itu baru saja tenang dari lelucon mereka. "Murid, ini bukan hal barumu kan?" Dia belum selesai. Ye Fei melompat dan membuat Tuan Shi bergidik hebat. Dua guru dan murid, terlihat tidak ada yang tua atau muda. Lalu Xiaoyan segera mundur beberapa langkah karena takut menyakitinya. "Saya hanya melakukan bisnis karena saya membutuhkan beberapa bahan obat." Terlihat Xiaoyan pun terbatuk 2 kali dan segera mengganti topik. "Obat-obatan? Penanggung jawab perpustakaan bahan obat adalah saya." "Jati murid, katakan saja." Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa Yola terlihat ingin menjadi Feng Defeng.